Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Ekonomi itu seringkali terasa rumit banget ya, bahkan kayak misteri. Tapi gimana kalau kita bisa memahaminya sesederhana kita melihat sebuah mesin? Nah, itulah yang akan kita lakukan hari ini. Kita akan bongkar kerangka kerja brilian dari Ray Dalio tentang cara kerja mesin ekonomi. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih ekonomi itu bisa tiba-tiba booming terus tiba-tiba anjlok? Kenapa ada masa pertumbuhan pesat, tapi terus diikuti sama resesi yang bikin pusing? Menurut kerangka ini, jawabannya tuh bukan sihir, tapi sangat mekanis. Dan inilah inti idenya. Ekonomi itu nggak berjalan acak. Ia bekerja persis seperti sebuah mesin dengan bagian-bagian yang bisa kita prediksi gerakannya. Kalau kita paham bagian-bagiannya, kita bakal paham keseluruhannya. Dan model ini bukan sekedar teori loh. Ini adalah kerangka kerja yang sudah teruji yang dipakai oleh Ray Dalio untuk mengantisipasi krisis keuangan global dan menavigasi pasar selama puluhan tahun. Jadi, yuk kita lihat cara kerjanya. Oke, kita mulai dengan memecahnya jadi 3 kekuatan fundamental. Menurut Dalio, 3 hal inilah yang menggerakkan seluruh mesin ekonomi. Jadi, ada 3 kekuatan utama. Pertama, pertumbuhan produktivitas. Ini adalah kemajuan kita yang pelan tapi pasti dari waktu ke waktu. Terus, ada siklus utang jangka pendek. Nah, ini pasang surut yang kita rasakan setiap beberapa tahun. Dan yang terakhir, siklus utang jangka panjang yang super besar yang terjadi dalam hitungan generasi. Kalau Anda tumpuk ketiganya, gambaran ekonomi yang tadinya kelihatan kacau, tiba-tiba jadi jelas banget polanya. Nah, sekarang kita lihat bagian terkecilnya ya, blok bangunan paling dasar dari keseluruhan sistem ini. Semuanya itu dimulai dari satu hal yang super simple, sebuah transaksi. Setiap kali Anda beli kopi, bayar sewa, atau beli saham, Anda itu sedang menciptakan sebuah transaksi. Tindakan sederhana yang berulang-ulang inilah yang jadi detak jantung dari seluruh ekonomi. Dan ini poin krusialnya, kalau Anda paham satu transaksi, pada dasarnya Anda paham seluruh ekonomi. Karena ekonomi itu ya cuma penjumlahan dari triliunan transaksi ini, beneran sesederhana itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang bisa dibilang paling penting, paling besar dan paling fluktuatif dari ekonomi, kredit. Ini juga bagian yang paling sering disalahpahami. Coba bayangkan bedanya ya. Kalau Anda bayar pakai uang tunai, transaksinya selesai saat itu juga. Beres. Tapi kalau Anda pakai kredit, Anda sedang menciptakan janji untuk bayar di masa depan. Nah, ini langsung menciptakan aset buat si pemberi pinjaman dan utang buat Anda. Dinamika inilah yang jadi mesin penggerak siklus ekonomi. Biar kebayang seberapa dominannya kredit, lihat aja angkanya. Di ekonomi AS ada sekitar 50 triliun dolar kredit, sementara uang fisiknya cuma sekitar 3 triliun dolar. Artinya, sebagian besar uang yang dibelanjakan itu sebetulnya adalah kredit. Ini memang memperbesar daya beli kita, tapi juga memperbesar resiko kita. Dan disinilah mesin siklusnya berputar. Ketika seseorang meminjam untuk belanja, pengeluarannya itu jadi pendapatan orang lain. Nah, pendapatan yang lebih tinggi itu membuat orang tersebut jadi lebih layak dapat kredit, jadi dia bisa pinjam dan belanja lebih banyak lagi. Ini adalah lingkaran umpan balik yang terus-menerus mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentu saja, pola yang saling menguatkan ini kan nggak bisa jalan terus-terusan tanpa henti. Ini pasti, secara tak terhindarkan, menciptakan siklus yang bisa diprediksi. Yuk, kita pecah 2 siklus utang utamanya. Jadi, kita mengalami 2 siklus utama. Ada siklus utang jangka pendek yang biasanya berlangsung sekitar 5-8 tahun. Inilah pasang surut yang sering kita dengar di berita. Tapi, di bawahnya ada siklus utang jangka panjang yang jauh lebih besar dan lebih kuat, yang terjadi selama 75-100 tahun. Siklus jangka pendek ini, cara kerjanya begini. Waktu ekonomi lagi panas-panasnya dan inflasi naik, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Ini bikin pinjaman jadi lebih mahal, aktivitas belanja melambat, dan akhirnya menyebabkan resesi. Nah, kalau ekonomi sudah terlalu dingin, mereka akan menurunkan suku bunga lagi untuk mendorong orang pinjam dan belanja. Ini seperti tarian yang terus berulang. Nah, disinilah kuncinya. Di setiap siklus jangka pendek, kita itu cenderung menumpuk utang sedikit lebih banyak dari siklus sebelumnya. Ya, namanya juga manusia kan. Kita lebih suka meminjam dan belanja daripada melunasi utang. Selama puluhan tahun, penumpukan utang yang pelan-pelan ini akhirnya membangun siklus utang jangka panjang yang masif.
Nah, inilah yang membawa kita ke akhir dari siklus utang jangka panjang. Ketika beban utang sudah terlalu besar untuk ditanggung, sistem harus diriset dalam sebuah proses yang disebut deleveraging. Ini pertanyaan yang paling penting. Dalam resesi biasa, Bank Sentral bisa menurunkan suku bunga untuk menyelamatkan keadaan. Tapi, gimana kalau suku bunga sudah 0% dan beban utang masih terlalu besar? Tiba-tiba, senjata utama mereka jadi nggak berguna. Para pembuat kebijakan pada dasarnya punya 4 jurus untuk mengatasi ini. Mereka bisa memotong pengeluaran, yang tentu menyakitkan. Mereka bisa merestrukturisasi utang, yang juga menyakitkan. Mereka bisa menaikkan pajak orang kaya untuk mendistribusikan kembali kekayaan. Dan, yang paling kontroversial, Bank Sentral bisa mencetak uang. Dalio menyebut hasil idealnya sebagai deleveraging yang indah. Ini bukan berarti prosesnya mudah, sama sekali tidak. Tapi, kalau keempat jurus tadi dipakai secara seimbang, nggak terlalu banyak penghematan, tapi juga nggak terlalu banyak cetak uang, ekonomi bisa pulih tanpa menyebabkan kekacauan sosial dan ekonomi. Ini adalah seni menyeimbangkan yang sangat sulit. Oke, jadi setelah kita memahami seluruh mesin yang rumit ini, Dalio menyaring semuanya menjadi 3 aturan praktis yang super simple yang bisa kita semua ambil pelajarannya. Pertama, jangan biarkan utang Anda tumbuh lebih cepat dari pendapatan Anda, karena beban itu pada akhirnya akan menghancurkan Anda. Kedua, jangan biarkan pendapatan Anda tumbuh lebih cepat dari produktivitas Anda, karena nanti Anda akan kalah saing. Dan yang ketiga, yang paling penting dari semuanya, fokuslah untuk meningkatkan produktivitas. Dan ini benar-benar merangkum semuanya. Meskipun siklus utang menyebabkan semua gejolak naik turun yang kita lihat, dalam jangka panjang, satu-satunya hal yang benar-benar penting untuk meningkatkan standar hidup kita adalah menjadi lebih produktif. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Dengan kerangka kerja tentang produktivitas dan 2 siklus utang ini di kepala Anda, gimana itu mengubah cara Anda melihat berita utama berikutnya tentang inflasi, suku bunga, atau utang pemerintah? Tiba-tiba Anda punya peta untuk menavigasi dunia yang seringkali tampak rumit ini.